Anda kembali bersama kami di 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, demi memiliki rumah, generasi muda harus siap dihadapkan dengan dilema. Membeli rumah secara tunai dengan harga selangit atau siap-siap jadi pejuang KPR. Apalagi, Bank Indonesia baru saja menaikkan suku bunga acuan dari 6% menjadi 6,25% pada April 2024 lalu, yang berpotensi mengerek bunga KPR. Anak muda punya rumah sendiri. Karena harga yang melambung tinggi, punya rumah seakan sulit direalisasi. Kalau mau nekat, harus rela menguras gaji dan menekan gaya hidup yang minim sekali. Apa ya penyebabnya anak muda sulit punya properti? Maaf Kak, ini rumah contoh. Lagi ada tamu, foto dulu ya. Sorry mas. Memiliki hunian seakan jadi angan-angan bagi generasi Gen Z dan milenial. Harga rumah yang selangit jadi keputusan rumit. Saya pun mencari tahu harga rumah saat ini. Adakah skema khusus untuk anak muda memiliki rumah impian? Saya sedang berada di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Di sini ada sebuah perumahan atau bisa dibilang klaster lah ya, karena isinya ada sekitar 30 unit rumah. Dari luar kelihatan oke, bentuknya minimalis modern gitu. Jarang-jarang sih di Jakarta ada klaster baru. Harganya berapa? Dan bisa dicicil nggak ya? Kurang 10 km dari pusat kota Jakarta, perumahan baru ini menawarkan hunian berlantai 3 dengan luas tanah 100 hingga 120 meter persegi. Berada dekat dengan beragam fasilitas ibu kota, harga rumah dibanderol fantastis. Mas Faru, kalau kita boleh tanya harga untuk unit di sini, harganya bisa sampai berapa? Dan yang paling penting pertanyaan adalah bisa KPR atau enggak? Ya, untuk harga kisaran di angka 4M-an. Kalau KPR tuh bisa banget. KPR itu bisa dengan DP 10%, 15% bisa. Untuk tenor sampai maksimal 30 tahun. Tapi rata-rata sih ngambilnya sih antara 25 atau sampai 20 tahun. Cicilannya itu bisa sampai berapa tuh, Mas? Cicilannya itu mulai di angka 20 jutaan sampai 25 jutaan 3 tahun pertama. Setelah itu mengikuti suku bunga. Perumahan dekat pusat kota Jakarta harganya cukup wow. Lalu, bagaimana dengan harga rumah di daerah penyangga kota metropolitan Jakarta? Setelah kita lihat-lihat rumah yang ada di Jakarta, sekarang saya mau lihat rumah yang ada di klaster daerah penyangga Jakarta, yaitu Cisauk, tepatnya di Kabupaten Tangerang. Kalau lihat master plan-nya sih tadi perumahan ini cukup luas ya, cuman rumah ini kecil-kecil, luas tanahnya ada di sekitar 70 meter persegi, sampai yang paling kecil nih ada di 50 meter persegi. Masih tahap pembangunan sih, cuman kita mau cari tahu kalau mau KPR di sini harganya berapa dan cicilannya nih yang paling penting, bisa sampai berapa. Meski terbilang jauh dari Jakarta, sekitar 40 km dari pusat kota. Namun, kawasan Cisauk dilengkapi akses transportasi yang membuat harga properti terbilang tinggi. Berarti ya, daerah atau kawasan Cisauk ini kan lagi berkembang ya kan. Salah satu daerah yang di penyangga Jakarta yang lagi diminatin orang buat cari rumah. Betul. Nah, di sini nih kalau kita mau cari rumah, harga ini bisa berapa sih? Di kisaran berapa sih kalau di area Cisauk ini? Iya, kalau di area Cisauk sebenarnya untuk range harganya udah di 900-an. Nah, tapi kita masih ada di harga 700, Kak. Iya, jadi masih lebih murah ya daripada yang di sekitaran gitu. Kalau harga segitu nih buat anak muda yang pengen punya rumah kan lumayan masih besar sebetulnya. Kalau di sini bisa apa ya, sistem KPR nggak sih? Karena itu kan yang mungkin memudahkan orang buat nyicil gitu. Memungkinkan nggak sih kalau KPR di sini tuh? Kalau KPR kita bisa banget. Jadi untuk KPR-nya, nah jadi untuk suku bunga sebenarnya mengikuti dari bank tersebut gitu kan. Di sini masih ada suku bunganya yang masih di bawah 5% dan ada program instant approval dari banknya. Kita kan harganya masih 700 jutaan. Jadi untuk cicilan masih ringan banget, Kak. Cuma 4 juta aja per bulan. Di tengah melambungnya harga rumah, skema kredit pemilikan rumah atau KPR jadi salah satu pilihan.
Pembayaran dan pelunasan KPR bisa dicicil dalam tenor atau jangka waktu panjang lewat perbankan. Namun, risiko KPR rumah harga jadi lebih mahal karena berbagai biaya tambahan. Di antaranya, biaya administrasi, suku bunga yang terus naik dan tidak stabil, serta uang muka atau down payment yang cukup besar sekitar 10 hingga 20% dari harga jual properti. Ari Patut, generasi milenial asal Kabupaten Karanganyar yang bekerja di Jakarta ini berbagi cerita. Ia mengaku enggan menempuh jalur KPR. Meski telah berkeluarga dan memiliki penghasilan di atas UMR, Ari berpikir ulang menguras pundi-pundi demi cicilan KPR. Berbagai cara dilakoni, mulai dari kerjaan tambahan, mendirikan usaha, hingga investasi demi membeli rumah impian secara tunai. Pasti pengen punya rumah sih. Jadi biar ya namanya sudah berkeluarga nanti biar jadi satu aja itu, jadi punya naungan lah. Begitu. Kalau secara profil saya sekarang untuk pengajuan KPR tuh paling enggak kan 10 sampai 20 tahun. Terus dengan waktu yang sangat lama itu saya berpikir kalau setiap bulan harus memikirkan cicilan KPR, kemudian harus bekerja. Menurut saya mending pikirannya itu dibagi untuk yang lain gitu. Misalkan untuk bagaimana cara meningkatkan finansial. Berbeda dengan Laura Hapsoro, harga rumah kian tak tergapai. Minat memiliki rumah pupus sudah. Berstatus karyawan swasta dengan gaji UMR, Laura lebih memilih tinggal di indekos dan menabung untuk dana darurat serta hiburan ketimbang bayar cicilan KPR. Bagi Laura, memiliki rumah sendiri butuh perawatan dan pengeluaran ekstra. Sejujurnya dengan ngelihat harga properti kayak yang zaman sekarang tuh mungkin nggak ada di main goals atau cita-cita aku ya untuk punya rumah gitu. Kalau misalnya nabung, aku tetap nabung. Cuma mungkin lebih untuk nabung jalan-jalan dulu kali ya untuk sekarang gitu. Kebanyakan untuk ini sih dana darurat. Aku nggak melihat diri aku tuh akan settle di Jakarta ini. Aku masih ngelihat aku pindah kota juga. Jadi untuk rumah masih belum ini sih. Jadi kalau misalnya, emang sih kalau misalnya ngekos itu kan ibaratnya kita nggak dapat properti ya, kita bayar sewa aja. Dimana kalau misalnya kita bayar uang kos itu, mungkin kalau dikumpul-kumpulin kita bisa juga nih nyicil rumah gitu. Cuma kan kalau rumah itu juga butuh maintain ya, butuh biaya-biaya yang di luar juga. Apalagi kalau misalnya emang belum full di rumah itu, pasti nggak akan efektif gitu. Di tengah pesimisnya anak muda memiliki rumah, Bank Indonesia atau BI menaikkan suku bunga acuan dari 6% menjadi 6,25% pada April 2024 yang berpotensi mengerek bunga KPR. Pengamat ekonomi Indef Eko Listianto menyebut backlog atau kesenjangan unit rumah terbangun dengan permintaan yang dibutuhkan turut memicu tingginya inflasi perumahan. Kenaikan pendapatan anak muda yang tak seberapa juga perburuk kondisi dan menjarakkan anak muda memiliki rumah impian. Kita lagi masa bonus demografi gitu, nah itu tidak sebanding ya antara katakanlah misalkan generasi muda yang biasanya itu mulai menikah harus punya rumah dan lain-lain itu jauh permintaannya lebih tinggi dibandingkan penawaran begitu, dibandingkan ketersediaan rumah itu sendiri. Nah itulah yang memancing kemudian harga ya, inflasi sektor perumahan itu rata-rata bisa sampai 10-15% begitu per tahun ya. Harga rumah itu biasanya naiknya cukup cepat tadi, dan kenaikan gaji ya atau pendapatan dari generasi muda kita juga rata-rata tidak sebesar itu gitu. Nah inilah kemudian yang semakin terlihat ya dari waktu ke waktu, kok semakin sepertinya anak muda itu semakin susah mendapatkan rumah begitu. Berbagai faktor jadi penyebab harga rumah terus alami kenaikan. Lalu, bagaimana pengendalian yang harus dilakukan pemerintah agar masyarakat bisa menggenggam hunian? Kenaikan suku bunga oleh Bank Indonesia disebut untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak memburuknya risiko global.
Namun hal ini dikhawatirkan membuat suku bunga KPR ikut naik dan memberatkan masyarakat. Bukan tidak mungkin kredit macet terjadi. Lantas apa solusi dari pemerintah? Kebijakan pemerintah pun kini dinanti agar generasi muda bisa punya properti. Selengkapnya, usai jeda di 60 menit special report. Perlunya misalkan nih mengendalikan minimal harga tanah misalkan gitu ya, kenaikan yang masuk akal tuh berapa gitu. Kadang-kadang kan ini ya terus terang aja kadang-kadang harganya itu apa istilahnya komponen utama dari rumah ya tanah gitu.